Masih bersama kami di Lepas Nanti Mudik Gesit 2026 ya Re. Betul Reza, kali ini kita kalau mudik atau pulang kampung itu saat Idul Fitri memang sangat melekat di masyarakat kita ya. Ada yang naik pesawat, kereta, bus, bahkan ada yang menggunakan kendaraan pribadi seperti motor dan juga mobil. Kalau Reza kalau mudik naik apa? Kalau saya mudik kebetulan jauh naik pesawat atau naik mobil pribadi karena dari Condet ke Durensawit. Oh iya. Deket ya Jauh gitu ya. sekali ya. Nah Oke. untuk mengetahui seperti apa kesiapan armada, infrastruktur dan juga keamanan selama arus mudik lebaran 2026 ini, kita akan bahas bersama sejumlah narasumber. Sudah bergabung bersama kami Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Faisal, selamat pagi. Selamat pagi. Direktur Utama PT Jasa Marga Toll Road Operator atau JMTO Rifan A. Purwantono, selamat pagi. Jasa Marga aja, nggak pakai Jasa Marga operator. saja. Jasa Siap. Marga Ya, saja. terima Siap. kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Direktur Jasara Harja Muhammad Awaludin, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Dan Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub Bapak Rudi Irawan, selamat pagi. Selamat pagi. Baru saja kita melaksanakan pelepasan Tim Mudik Gesit 2026 Bapak-Bapak. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di di Menara Kompas untuk KG Media. Kita melepas mudik hari ini mudah-mudahan lancar seperti tadi Mas Ahaye juga sampaikan. Dan selamat semua sampai kembali lagi kantor. Nah yang ingin saya juga tanyakan adalah persiapan dari Polri dulu. Kesiapan Polri dalam mengamankan arus mudik dan balik lebaran 2026 seperti apa sejauh ini karena kabarnya juga akan ada 2 gelombang gitu ya Pak untuk puncak arus mudik dan juga puncak arus balik. Seperti apa sejauh ini Pak Faisal? Terima kasih Mas. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari kepolisian tentunya menyampaikan bahwa 100% kami dari kepolisian sudah siap mengamankan operasi ketupat. Karena kami sudah lakukan beberapa langkah-langkah baik survei, kemudian rapat lintas sektoral, kemudian dilanjutkan dengan TFG, kemudian Latpraov. Kemarin kami melaksanakan gelar pasukan di Monas dipimpin langsung oleh Bapak Kapolri dan Bapak Panglima. Tentunya terhitung tadi malam pukul 00 itu sudah berlaku operasi ketupat. Operasi ketupat ini dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 25. Tentunya dari kepolisian sudah melibatkan personil kurang lebih 317.666 dengan ditempatkan di seluruh Indonesia dan tentunya ada beberapa pos-pos yang juga kami tempatkan yaitu pos pelayanan, pos pengamanan, pos terpadu yang dimana pos ini kurang lebih 2.756 ya. Dan ada beberapa kegiatan tentunya kami lakukan pada saat nanti kita mendapatkan ya puncak mudik di mana pada survei kami dengan teman-teman dari Kementerian Perhubungan bahwa ada 2 gelombang puncak mudiknya yaitu pada tanggal 14 dan tanggal 15 dan yang gelombang kedua tanggal 18 dan 19. Arus balik juga 2 gelombang yaitu tanggal 24, 25 dan tanggal 28, 29. Nah ini harus kita antisipasi. Tentunya stakeholder semua sudah menyiapkan baik itu dari penyeberangan, kemudian stasiun, kemudian pesawat dan tentu kami juga dari kepolisian mengantisipasi dengan penggelaran. Indikator kami dari kepolisian itu bukan hanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, tapi juga Harkamtibmas. Ini juga penting. Oleh karena itu ada 5 klaster yang tentu harus kita antisipasi. Yang pertama adalah tol dengan pendukungnya termasuk rest area. Kebetulan beliau pemilik tol. Langsung kemudian ke yang Marifan gitu kedua adalah jalur arteri. Jalur arteri. Nah, jalur arteri ini juga harus menjadi fokus utama kami karena semua masyarakat yang masuk tol itu pasti keluarnya ke jalur arteri. Ya, tentunya kami dari kepolisian seluruh jajaran ini sudah mengantisipasi. Kemudian yang ketiga adalah penyeberangan, baik itu yang di Bakauni, kemudian Ketapang, termasuk nanti di beberapa daerah yang ada jalur penyeberangannya, termasuk stasiun dan bandara. Kemudian yang keempat adalah tempat wisata. Ini tempat wisata, kenapa kita antisipasi? Karena evaluasi kami 2024, 2025 ini banyak terjadi kecelakaan eksiden di tempat-tempat wisata. Oleh karena itu, atensi dari Pak Kapolri, Pak Kakor Lantas, tempat wisata juga ini harus menjadi titik kita untuk melakukan pengamanan. Yang terakhir adalah tempat ibadah.
ini adalah tempat ibadah juga harus kita antisipasi. Masyarakat datang untuk melaksanakan ibadah dan juga masyarakat akan pulang melaksanakan ibadah, tentu terjadi penumpukan, kepadatan. Kami siap melakukan pengamanan. Ya. Itu dia, bahwa 300.000 lebih personil, 2.000 lebih posko begitu ya Pak ya? Iya, Jadi 2.000. juga memang sudah disiapkan begitu Betul ya, sekali. untuk pengamanan mudik lebaran 2026. Dari personil sudah disiapkan, lalu bagaimana dari armada? Kalau dari Kemenhub sendiri, dari armada di mudik lebaran 2026 ini sejauh apa persiapannya? Baik, terima kasih Mas Reza. Jadi dalam hal ini Kementerian Perhubungan dalam mendukung angkutan lebaran ini sudah mempersiapkan sarana maupun prasarana untuk menunjang arus mudik ini. Jadi untuk meningkatkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna, kami secara umum melakukan ramcek, baik itu moda darat, laut, udara maupun kereta api. Dan juga kami melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal dari masing-masing moda tersebut. Dan tadi disampaikan Pak Dirgakum juga, kami juga sama-sama melakukan ramcek di terminal-terminal, kemudian di lokasi-lokasi wisata juga. Jadi memang dalam hal ini kita tetap mengutamakan keselamatan keamanan bagi pengguna jalan. Jadi kami sudah melakukan ramcek secara rutin dan kami lebih menginsentifkan sekali ramcek itu di masa-masa menjelang lebaran maupun setelah lebaran. Mungkin itu Mas Ria. Pengecekan lancar pada saat itu Pak? Alhamdulillah lancar Pak. Semuanya siap ya Pak untuk Siap, armada ya Pak, insyaallah. untuk mudik Insyaallah. lebaran 2026. Dan untuk mudik ini juga kami ada penambahan seperti kapasitas, kemudian ada extra flight juga, kemudian penambahan rangkaian kereta api, dan semuanya untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan mudik lebaran ini Pak. Mendukung dan melancarkan perjalanan mudik lebaran 2026 ini juga tentunya tidak hanya dari Kementerian Perhubungan, dari Polri, lalu juga yang menjadi kita tadi karena ada 52% yang menggunakan jalur darat, kita ke jalan tol. Kita mau tanya-tanya Jasa Marga seputar Pak Rifan, betul. bagaimana persiapan infrastruktur jalan tol sendiri, Pak Rifan, menghadapi arus mudik dan balik lebaran 2026 ini? Terima kasih. Jadi sesuai Pak Dirgakum tadi menyampaikan bahwa klaster yang pertama jalan tol. Gitu. Jadi ini memang menjadi prioritas dan bahkan selalu menjadi perhatian di dalam persiapan mudik lebaran ini. Berbagai persiapan sebelumnya, ini tidak hanya di dalam Ramadan saja, tetapi jauh sebelumnya. Jadi apakah kemudian minta kita berdiskusi lintas kementerian dan sebagainya, juga termasuk melakukan tactical floor game. Nah ini penting karena antisipasi terhadap bagaimana rekayasa lalu lintas yang dibutuhkan. 1.294 km dinyatakan siap dengan 8.000 personel, dukungan lebih dari 500 pendukung termasuk kendaraan supporting ya seperti derek dan sebagainya. Dan ini juga didukung dengan 3.500 kamera Mas yang ada di dalam pengamatan termasuk radar di Jasa Marga Toll Road Command Center yang kita miliki. Jadi ini dipastikan sebagai acuan termasuk nanti sebagai referensi dari Korlantas maupun Kementerian Perhubungan tentang kepadatan-kepadatan termasuk pengambilan keputusan dan semua rest area, water level sensor terjadinya banjir di berbagai jembatan yang melintas jalan tol sehingga pengambilan keputusan yang cepat dan akurat di dalam pengelolaan kami sendiri yang digunakan sebagai referensi dan termasuk proyeksi yang digunakan 3,5 juta ini adalah proyeksi dengan menggunakan seluruh digitalisasi yang kita gunakan yang kita mengembangkan. Jadi Jasa Marga Intelijen Digital ini kita kembangkan terus penggunaannya untuk dimanfaatkan terutama mempersiapkan mudik lebaran tahun 2026. Oke, untuk operasional jalan tol baru juga sudah mulai difungsikan ya Pak ya? Iya, betul. Jadi 1.294 belum termasuk fungsional. Karena fungsional ini dianggap penting, apalagi di 4 dari fungsional ini yang pertama dari timur dulu, yaitu dari Probolinggo ke Besuki. Ini 50 km. Ini menarik Mas Risa. Jadi ini adalah langsung ya dari Probolinggo yang sebelumnya sampai di Gending, ini langsung Python, bahkan ini betul-betul ada di atas gunung. Berhentinya turun lagi di Situbondo Barat. Nah, walaupun ini memang 50 kilo dan ini fungsi 2 jalurnya bisa difungsikan ya. Namun ini biasanya menjadi semangat baru nih bagi masyarakat sekitarnya. Apalagi kalau dari Pasuruan Probolinggo biasanya kan agak stuck, agak macet di Python. Sekarang cukup hanya 30 menit sudah sampai dengan pemandangan bukit, laut dan sebagainya yang kami justru harus
dijaga oleh Korlantas Polri, terutama di exit tolnya. Jangan sampai kita nggak siap ya. Yang kedua adalah yang Prambanan, yang sebelumnya sampai dengan Prambanan dari Solo, sekarang sampai di Purwomartani. Ini juga sama. Jadi sebelumnya masuk di Klaten, begitu sampai Purwomartani berarti sudah di Kalasan. Jadi sudah masuk kawasan Yogyakarta. Ini digunakan juga berbagai kebijakan. Ini kita buka nanti tanggal 14 ya, tanggal 14. Dan ada beberapa opsi melihat kepadatannya. Nanti semua akan serahkan keputusan di Korlantas. Baik digunakan apakah langsung dengan sampai dengan Purwomartani atau dibagi dua. Jadi arus masuk melalui Purwomartani, sebentar keluar melalui Prambanan. Yang ketiga adalah Bawen Ambarawa. Nah ini lintasan yang padat juga, bahwa dari pertigaan Bawen sampai Pasar Ambarawa dan Kota Ambarawa biasanya muncul kepadatan yang juga berdampak kepada jalan nasional lainnya. Kali ini dari jalan tol langsung keluar pintu luarnya Ambarawa, ini membantu masyarakat yang mau ke Temanggung, ke Magelang gitu ya, dengan singkat. Walaupun hanya 6 kilo, tapi bermanfaat sekali untuk menyingkat waktu. Dan terakhir yang ditunggu biasanya, yaitu Jakarta Cikampek 2. Ini yang lagi viral ya, yang disebut penyingkat waktu, dan kemarin saya uji memang singkat sekali. Singkatnya Pak. Nah sebenarnya ini adalah 50 km. Dari 50 km ini kemarin dengan kecepatan rata-rata 80, ya berarti lintas dari kilometer 70 sampai dengan Jor 2 itu cukup gak lebih dari 35 menit. Nah tapi Ini nanti begitu padat ya? harus hati-hati karena memang ini tidak seperti yang lain ya. Ini baru satu lajur dan kemarin kami siapkan dengan lampu dan sebagainya, termasuk ini belum selesai diramnya. Jadi spesial hanya digunakan pada saat arus balik dari arah Cipularang dan dari keluarnya di Sadang. Dan ini Mas Reza bahwa semua fungsional kami pastikan juga dilengkapi radar, kamera sebagai bagian dari monitor, termasuk lampu. Karena ada beberapa yang tahun lalu kita menggunakan lampu, katakanlah lampu darurat. Sekarang beberapa sudah menggunakan lampu yang PJU yang resmi, yang kita atur, yang dipastikan bahwa yang melintasi walaupun fungsional tapi bisa merasakan tetap penerangan jalan yang baik. Dan ini juga mengantisipasi kecelakaan begitu ya Pak. Jadi jalanan terang, lancar semuanya begitu ya. Nah, tidak hanya persiapan jalur tol, ini juga yang juga perhatian adalah Jasara Harja, Pak Waludin. Ketika memang perjalanan arus mudik nih, Jasara Harja juga happening sekali untuk keselamatan para pemudiknya. Bagaimana kesiapannya di Lebaran 2026 ini? Ya baik, terima kasih. Jadi tugas utama Jasara Harja itu kan memberikan jaminan perlindungan dasar bagi masyarakat ya. Betul. Khususnya pada saat terjadi peristiwa kecelakaan di moda transportasi. Nah, bagi Jasara Harja, siaga mudik Lebaran 2026 ini ada 3 hal yang menjadi fokus kami. Satu adalah siaga personil. Siaga personil ini ada 2.000 personil Jasara Harja yang kita sebar untuk mengawal para pemudik, sehingga kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa kecelakaan itu bisa langsung direspon cepat. Yang kedua itu adalah siaga sarana prasarananya, karena ada 29 kantor wilayah, 63 kantor cabang, 38 kantor pelayanan. Jasara Harja pada saat siaga mudik Lebaran ini juga mengerahkan 29 unit Jasara Harja reaksi cepat, dan kesemuanya itu adalah untuk bagaimana prioritas kita pada saat terjadi peristiwa kecelakaan, masyarakat terlindungi dalam hal perlindungan dasar dan jaminan sosialnya. Nah yang ketiga, kita juga fokus kepada aspek yang berkaitan dengan siaga yang terhadap proses keseluruhan, karena siaga operasi ini menjadi penting buat kita. Kita sudah mengawal ini bersama seluruh stakeholder, bersama Pak Rifan di Jasa Marga, bersama Pak Kakor Lantas, bersama Pak Faisal. Itu dari bulan Januari. Kegiatan survei, cek rute, melihat kondisi infrastruktur jalan ya, terus sampai kemudian juga kita melihat titik-titik rawan laka, termasuk titik-titik kritikal di penyeberangan seperti Merak Bakauni. Jadi saya rasa persiapan itu sampai kemudian tadi malam juga kita melakukan koordinasi akhir, doa bersama dan lain sebagainya. Jadi artinya seperti yang tadi disampaikan oleh Brigjen Faisal, saya rasa kesiapan keseluruhan ini sudah betul-betul kita kondisikan. Mudah-mudahan dengan persiapan yang sudah cukup matang ini
kita bisa melakukan satu upaya untuk menekan terjadinya peristiwa kecelakaan, dan sekaligus yang paling penting yang kita jaga adalah menurunnya korban fatalitas akibat dari kecelakaan itu. Kesiapan sudah maksimal yang dilakukan. Pak Faisal, apa yang memang bisa disampaikan untuk pemudik? Ini kan kesiapan dari pemerintah, dari sejumlah stakeholder juga sudah dilakukan. Apa yang memang harus dilakukan para pemudik ketika melakukan perjalanan mudik? Selain juga tadi Pak Hai, Mas Hai juga menyampaikan bahwa harus istirahat kalau capek. Terus yang penting juga menjaga fasilitas yang sudah ada begitu. Iya. Apalagi Pak? Iya, kami dari kepolisian tentunya selalu menghimbau kepada seluruh pemudik, baik itu yang menggunakan kendaraan penumpang, kemudian kendaraan pribadi, roda dua. Ini roda dua nih nggak harus kita nggak bosan-bosannya kita menyampaikan ini, ya, karena ini sangat berbahaya sekali nih teman-teman kita yang menggunakan roda dua kalau kita tidak selalu memberikan himbauan ini. Yang pertama, yang paling penting jaga kesehatan. Ya. Ini yang paling penting, jaga kesehatan. Kemudian yang kedua, persiapkan kendaraan. Ya. Kemudian yang ketiga, jaga komunikasi dengan keluarga. Ya. Karena dengan menjaga komunikasi dengan keluarga pada saat jalan, mereka bisa saling sharing informasi, bisa memberikan posisinya ada di mana. Ya. Kemudian yang keempat, jaga betul-betul emosi pada saat berkendara. Ini. Jaga emosi saat Jaga berkendara. Iya, betul sekali. Jaga emosi. Ini bulan puasa. Iya benar. Semua pengen cepet sampai di tujuan. Betul. Setelah lebaran juga tetap harus jaga emosi Iya. ya Pak. Nggak cuma bulan puasa Tadi aja ya Pak. disampaikan Pak AHY. Apa itu? Yang paling utama adalah keselamatan. Keselamatan. Betul sekali. Sama kami juga dari kepolisian, dari Pak Rifan, Pak Awaludin, kemudian Pak Rudi, semua mengharapkan selamat. Ya. Kemudian yang paling terakhir, himbauan. Apapun himbauan yang diberikan oleh petugas yang ada di lapangan, ikuti. Karena pada prinsipnya semua petugas yang ada di lapangan akan memberikan himbauan yang membantu masyarakat mudik dan balik dengan lancar. Oleh karena itu, tagline mudik tahun ini dari Bapak Kapolri melalui Bapak Kakor Lantas adalah mudik aman, keluarga bahagia. Mudik aman, keluarga bahagia. Dan yang paling penting, Apalagi Pak? kami dari kepolisian tidak bisa bekerja sendiri. Oke. Koordinasi, kolaborasi, kerjasama itu yang paling utama. Oke. Dan beliau-beliau ini sudah luar biasa. Dan saya yakin dengan kerjasama kita akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Amin. Memberikan keselamatan dan kenyamanan selama mudik dan balik. Amin, amin. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bawaan buat seluruh masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik. Saya mau ke 3 narasumber lainnya lagi. Singkat saja, apa yang memang bisa disampaikan untuk masyarakat ketika memang mengakses tol, lalu juga Jasara Harja dan juga dari Kemenhub. Apakah ada media sosial yang bisa kita cek-cek untuk yang melakukan perjalanan mudik, Pak Rifan? Harus. Apa itu Pak Rifan? Harus pakai. Jadi para pemudik jangan lupa gunakan Travoy. Travoy ini juga tidak ada biaya ya, dan bisa digunakan dan teruji di seluruh fasilitasnya adalah sudah diuji dan Nataru yang tahun lalu gitu ya, tahun 2005-2026. Jadi 3.500 kamera kan di situ, lebih dari 300 radar di situ. Jadi akurasinya adalah melihat gitu ya, kemacetan, kepadatan jalan dan langsung bisa lihat visual. Dan saya juga terima kasih kepada KG Kemendikbud ya, terutama Sonora, kita telah melaunching Travo FM. Yo, tepuk tangan dulu. Oke, keren tuh ya. Nah, dengan begitu kalau semua menggunakan Travoy akan tahu itu kapan harus berangkat gitu ya, lihat kepadatannya, dan memang teruji di Nataru kemarin dengan kepadatan yang sama, ternyata kita nggak perlu melakukan rekayasa lalu lintas ya waktu pulang ya, karena semua melihat kepadatannya dan saya melihat pertumbuhan lebih dari 300.000, usernya juga 16.000 melihat, dan ini tolong digunakan ini. Dan di situ tidak hanya masalah kamera, juga seandainya membutuhkan bantuan seperti derek ya, informasi tentang kepadatan jalan, ada kecelakaan dan sebagainya juga diketahui. Black spot, daerah rawan kecelakaan sepanjang tol juga semua sama. bisa dalam satu genggaman Bisa begitu dilihat. ya. Tahu rest area. Aha. Di rest areanya ada apa saja. Jadi dalam 64 rest area semua ada dan bisa tahu apa. Jadi kalau misalkan contoh ketika memasuki kilometer 57 merasa penuh, jangan khawatir, masih ada rest area. Dan satu lagi yang menarik Apa adalah lagi itu, Pak Rifan? tidak cuma 64 rest area, Aha. ada 10 rest area di luar tol Oke. yang kita siapkan. Kenapa kita tahu bahwa kapasitasnya siapa tahu kan nggak cukup.
Masyarakat bisa keluar tol, bisa isi bensin, istirahat, makan, sholat gitu dan kembali lagi Jadi lewat aplikasi itu semuanya bisa terdetek. tanpa ada biaya tambahan lagi. Tanpa ada Itu dia biaya. cakep banget lah, tanpa biaya alias gratis bisa diakses seluruh masyarakat Saya ada Indonesia. sedikit Iya. tambahan ini, Mas. Oh, apalagi Pak, silakan Pak. Jadi mohon izin Pak Rifan, di Telantas Polda Jateng juga membuat inovasi untuk memudahkan para pemudik arus balik nanti, yaitu ada chatbot Polantas Sipolan, kemudian ada Vale Ride. Oke. Vale Ride ini adalah memberikan kenyamanan kepada pengendara roda 2. Mereka nanti akan dijemput di Brebes, Oh. kemudian kendaraannya dinaikkan towing. Oke. Kemudian Tepuk tangan dong. pengemudinya Keren banget ya. Banyak pengemudinya itu inovasinya ya. dinaikkan bus. Oke, itu Ini dia. Polda Jateng, kemudian Polda Jabar juga ada. Ada hotline mudik Polda Jadi Jabar. setiap kewilayahan punya aplikasi sendiri Iya. untuk membantu masyarakat melakukan perjalanan Betul mudik. sekali. Kalau Iya. Jasa Raharja, singkat saja Pak, apa yang memang Iya. bisa disampaikan untuk masyarakat? Ya, dalam kesempatan yang sangat baik ini kami dari PT Jasa Raharja membuat komitmen untuk program selama periode mudik ini, hal-hal yang berkaitan dengan klaim terhadap pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan layanan dasar kecelakaan, kami membuat program yang disebut dengan zero pending claim. Jadi tidak ada proses-proses pending yang tertunda akibat dari proses birokrasi, akibat dari ribetnya prosedur dan lain sebagainya. Kita sederhanakan. Kita sudah bekerja dengan 2.817 rumah sakit. Kita juga sudah terkoneksi secara host to host untuk laporan polisi akibat peristiwa kecelakaan dengan IRSMS-nya Korlantas Polri. Dan oleh karena itu kami berharap ini bisa memberikan sebuah pemastian jaminan pelindungan dasar tadi. Yang kedua, kami juga memiliki 25 pos yanter, pos pelayanan terpadu, yang di situ bisa untuk istirahat, kemudian juga bisa melakukan cek kesehatan, juga karena di situ juga terkoneksi dengan CCTV dari NTMC Korlantas, bisa melihat rute-rute yang berkaitan dengan situasi kecelakaan atau situasi yang macet dan sebagainya, atau jalan tersendat gitu ya. Jadi cukup akan memberikan manfaat bagi para pemudik. Semoga semuanya lancar. Amin, amin, rabbal alamin. Dari Kemenhub, apa yang memang bisa menjadi harapan supaya mudik ini bisa berjalan lancar, semua aman sampai kembali lagi ke kotanya? Baik, makasih Mas Reza. Jadi Kementerian Perhubungan ini sama ya, di Polri juga ada tagline. Jadi bersama raih kemenangan, jaga keselamatan. Nah, tetap kita mengutamakan keselamatan. Jadi kita harapkan masyarakat, kami menghimbau masyarakat untuk mudik ini tidak menggunakan sepeda motor. Tapi kami menghimbau bahwa masyarakat bisa memanfaatkan moda-moda transportasi yang sudah disediakan oleh pemerintah yang resmi dan terutama membelilah tiket di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Jadi ingin hindarilah pembelian tiket melalui calo. Dan di kami juga khusus di Dirjen Perhubungan Darat, kami ada aplikasi namanya Mitra Darat. Di situ kita bisa mengecek terkait dengan angkutan umum, terutama bis yang akan digunakan apakah memiliki izin atau tidak. Kemudian apakah itu sudah dilakukan pengujian atau tidak. Jadi kita harapkan peran aktif masyarakat apabila menggunakan angkutan umum, terutama angkutan bis, angkutan darat, itu bisa menggunakan Mitra Darat, aplikasi Mitra Darat untuk mengecek perizinan atau kelaikan operasi kendaraan-kendaraan tersebut. Jadi masyarakat bisa lebih mengutamakan keselamatannya dari awal gitu. Oke, Ini, Pak. artinya adalah tidak hanya pemerintah yang aktif, tapi masyarakat juga harus aktif agar bisa membuat lancar perjalanan mudik dan Betul. juga balik lebaran. Terima kasih Mas, sekali lagi. boleh nggak ada satu Apa lagi? Pak Rifan? Silakan Karena Pak. Tadi Pak Dirgakum nambah, jadi saya nambah. Oke, Jangan lupa untuk pengguna jalan tol juga ada call center yang mudah. oke. Kemana Yaitu itu Pak? 133. 133. Satu kali telepon, 3 kali dering maksimal diangkat, dan 3 menit maksimal direspon. Oke, Ya, itu dia. Jadi semuanya izin Mas disingkatannya Reza, ya. Kami juga ada untuk masyarakat yang akan menyampaikan komplainnya terkait dengan pelayanan, kami juga ada call center 151, Kemenhub 151. Jadi dari Jasa Raharja ada lagi? Ya, pada dasarnya reaksi cepat di setiap kanwil ada 29 kantor wilayah, kita akan sangat langsung merespon apabila peristiwa kecelakaan terjadi, Oke. dan juga di cover di 63 kantor cabang Oke, itu seluruh dia Indonesia. ya. Jadi semuanya bisa berperan aktif, seluruh masyarakat juga bisa membuat perjalanan ini juga jadi lebih lancar. Terima kasih sekali lagi buat
Brigjen Pol Faisal, Dirgakum Korlantas Polri, Direktur Utama Jasa Marga, Pak Rifan, Direktur Jasa Raja, Pak Waludin, dan juga Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub, Pak Rudi Irawan, dan Pak Abdul Haris, Direktur Utama Jasa Raja Putra, dan masih banyak lagi yang kami ucapkan terima kasih dan semoga perjalanan mudik kita berjalan dengan lancar. Lancar, bisa bertemu dengan Amin, keluarga amin, di amin. rumah. Rere juga punya informasi juga ya, Re? Nah, ada juga kalau tadi nasihatnya adalah supaya istirahat. Kita juga punya posko mudik nih teman-teman. Tahun ini kembali hadir di Pelabuhan Merak, rest area 72 Tol Purbalenyi, rest area 166A Cipali. Teman-teman bisa pijat gratis, terus ada juga takjil ya kan, ada juga games hadiah dan juga foto-foto di sana juga bisa. Oke, itu dia. Dan informasi seputar arus mudik Lebaran dapat Anda saksikan di program kami selanjutnya. Dan selanjutnya kita akan kembali ke studio. Silakan Yan Rahma.